Komisi Pemilihan Umum hari ini mengumumkan partai politik peserta pemilu 2024 yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi administrasi. Konstelasi politik belum terlalu terpengaruh atas pengumuman ini dan saatnya kita pantau perkembangan terkini bersama koresponden Teddy Zuhari. Teddy, sejak pagi Anda sudah memantau agenda KPU hari ini dan KPU sudah menyampaikan hasil verifikasinya melalui Sipol. Lalu bagaimana ke depannya proses atau mekanisme administrasi selanjutnya? Selamat sore, betul Taufik bahwa hari ini pihak Komisi Pemilihan Umum Pusat KPU RI mempunyai agenda untuk menyampaikan hasil verifikasi administrasi dari parpol yang dinyatakan lolos berkas atau memenuhi syarat. Dan juga bahwa penyampaian hasil verifikasi administrasi ini berbeda dengan kegiatan pada awal di proses pendaftaran di mana di gedung KPU sendiri memang dilakukan agenda menerima parpol yang ingin mendaftarkan parpolnya. Tapi hari ini memang sepanjang pagi hingga siang ini saya tidak melihat ada aktivitas kegiatan khusus dari proses penyampaian hasil verifikasi administrasi ini karena proses penyampaian hasil verifikasi administrasi ini disampaikan langsung ke masing-masing parpol melalui akun sistem informasi partai politik atau Sipol. Kemudian setiap parpol nantinya 24 parpol ini akan melihat melalui akun Sipolnya masing-masing apakah ada notifikasi dari pihak KPU, apakah ada dokumen melalui akun Sipol itu yang harus dilakukan perbaikan. Nah, setelah hari ini, setelah pihak KPU menyampaikan hasil verifikasi administrasi, maka ada waktu selama 14 hari diberikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum kepada masing-masing parpol untuk membenahi dokumen-dokumen kelengkapannya melalui Sipol tadi. Kemungkinan semuanya ini akan diberikan kesempatan waktu antara tanggal 15 hingga 28 September 2022. Dan Taufik juga sedikit saya tambahkan, menurut pihak Komisi Pemilihan Umum bahwa hal-hal yang harus diperbaiki dalam dokumen di masing-masing akun Sipol setiap parpol ini memang berbeda-beda. Ada misalnya Taufik yang harus diperbaiki adalah seperti kesalahan-kesalahan minor dalam administrasinya seperti salah menulis nama kepengurusan, kemudian ada kesalahan data instrumen data keanggotaan parpol yang masih belum dilengkapi atau juga misalnya rekening parpol yang dicantumkan itu adalah rekening individu atau pribadi yang seharusnya menurut pihak Komisi Pemilihan Umum yang dicantumkan dalam dokumen administrasi di Sipol itu adalah akun milik partai bukan akun dari individual. Dan dari masa yang diberikan oleh pihak KPU selama 15 hari ini, KPU berharap bahwa seluruh partai ini memanfaatkan waktunya untuk bisa benar-benar memperbaiki hal-hal yang dianggap belum sesuai yang diharapkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum. Taufik. Ya, yang Anda sampaikan kan parpol yang sudah masuk ke proses verifikasi. Lalu bagaimana parpol yang berkasnya dikembalikan KPU saat proses pendaftaran? Mereka mengajukan gugatan ke Bawaslu dan hasil sidang seluruh gugatan ditolak. Apakah sudah ada tanggapan dari KPU terkait masalah ini? Ya, Taufik, betul sekali bahwa memang kalau kita melihat pada proses pendaftaran ada sebanyak 40 parpol yang datang ke KPU untuk mendaftar, tapi dari angka itu hanya 24 parpol kemudian yang dinyatakan memenuhi syarat dan berkasnya maju ke tahap verifikasi dan ada sekitar 16 parpol yang tidak memenuhi syarat dan berkasnya dikembalikan. Dari 16 parpol yang tidak memenuhi syarat tersebut dan berkasnya dikembalikan, ada beberapa parpol memang kemudian yang mengajukan gugatan ke pihak Bawaslu dan mengatakan ada dugaan pelanggaran administrasi oleh pihak KPU. Kemudian Bawaslu menerima laporan 9 parpol untuk kemudian memasuki masa persidangan dan sidang juga sudah dimulai sejak 9 September sehingga
kemarin 13 September 2022. Dari hasil proses sidang itu seluruh gugatan 9 parpol ini kemudian dinyatakan oleh pihak Bawaslu ditolak karena pihak Bawaslu menemukan fakta bahwa pada saat proses pendaftaran tersebut KPU dinilai telah menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menerima parpol yang melakukan pendaftaran dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi yang disebut oleh para pelapor, yakni 9 parpol tadi. Taufik. Ya, tadi ada berapa tahapan lagi yang harus dilalui partai politik sampai nanti akhirnya diputuskan atau ditetapkan menjadi peserta pemilu 2024? Ya betul sekali Taufik bahwa pada bulan Desember, tepatnya 14 Desember 2022 nanti, Komisi Pemilihan Umum akan menyampaikan nama-nama parpol yang lolos verifikasi faktual, sehingga parpol-parpol tersebut disebutkan secara resmi akan ikut kontestasi pemilu 2024. Saya mencatat dalam tahapan agenda pelaksanaan pemilu ini setelah hari ini melakukan penyampaian verifikasi administrasi parpol, dan besok ini pada 15 sampai 28 September tahapannya adalah masa perbaikan dokumen persyaratan oleh parpol. Kemudian juga ada pada tanggal 29 September sampai 12 Oktober adalah verifikasi administrasi perbaikan, dan pada 14 Oktober penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada parpol dan juga pihak Bawaslu. Kemudian ada verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol pada 15 Oktober 2022, dan puncaknya nanti yang memang banyak menyedot perhatian adalah ketika KPU ini mengumumkan nama-nama parpol dari 24 ini, nama-nama parpol yang dinyatakan lolos dan ikut dalam kontestasi pemilu 2024, dan di hari yang sama pada 14 Desember itu juga akan dilakukan pengundian nomor urut parpol peserta pemilu. Taufik. Baik, terima kasih atas laporannya Teddy Zuhari, koresponden CNN Indonesia langsung dari kantor KPU.